Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 8 Januari 2023 merupakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina dan Valentinus Geri. Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Sang Penyelenggara ilahi atas rahmat kasih yang Kau beri bagi hidup ini. Sucikanlah dan layakkanlah kami untuk mendengar sabda-Mu. Semoga firman hidup yang Kau beri pada kami hari ini akan menyirami iman kami, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita sesuai dengan firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan sebagai aliran berkat rahmat kasih-Mu dalam perjalanan hidup ini, mewartakan kabar gembira-Mu di dalam keseharian kami, sehingga banyak orang turut mewartakan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 60 ayat 1 sampai 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa
keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 3 ayat 2 sampai 3a dan ayat 5 sampai 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 2, ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Perjuangan 3 orang Majus dari timur. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Salam damai sejahtera kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada bacaan Injil hari ini disebutkan bahwa kelahiran Yesus menjadi peristiwa besar pada saat itu yang tentunya hingga sekarang. Pada zaman itu belum ada medsos dan alat komunikasi elektronik, sehingga berita kelahiran Yesus diberitakan dengan cara yang mungkin dianggap tidak jamak dengan zaman ini, yaitu lewat ramalan orang pintar, nubuatan nabi, petunjuk dalam mimpi, dan petunjuk bintang timur. Dengan cara inilah, 3 raja dari timur menempuh perjalanan jauh menuju tempat yang belum diketahui hanya dengan petunjuk bintang dari timur. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan berapa lama perjalanan itu, namun pastinya perjalanan yang hanya menggunakan unta untuk menempuh ribuan kilometer adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah, lama, dan pastinya melelahkan. Tetapi ketiga orang Majus dari timur bernama Garpar, Melkior, dan Baltazar itu berjalan dengan tekun, sabar, dan penuh iman untuk mencari dan menyembah raja orang Yahudi yang belum mereka ketahui sama sekali. Ujung dari perjalanan mereka membuahkan sukacita yang sangat mendalam. Akhirnya, mereka bisa menyembah sang bayi dan memberikan persembahan sebagai wujud rasa hormat kepada raja dari segala raja. Saat ini, kita sebagai generasi yang sangat beruntung karena serubung rahasia sudah disingkapkan, di mana kita menjadi pewaris
dari perjanjian yang diberikan Yesus Kristus. Seperti telah disebutkan dalam firman Efesus bab 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Artinya, sudah ada kepastian siapakah Yesus Kristus dan apa janjinya bagi kita. Yesus sudah lahir dan hadir di bumi ini. Kehadirannya sungguh sudah pernah dirasakan oleh para rasul dan penerusnya turun-temurun serta tertulis di dalam kitab suci. Lalu, dengan keberuntungan yang kita miliki, sudahkah kita mempersembahkan rasa hormat kita kepada Yesus? Apakah persembahan hati kita dalam hal sukacita seperti sukacita 3 raja dari timur? Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik segala usaha, jeripayah kita, dan hasil usaha kita bagi Yesus seperti persembahan 3 orang Majus itu? Rasa lelah dan segala tantangan yang dihadapi oleh 3 orang Majus dalam perjalanan mencari Yesus tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan mereka. Mereka tidak kecewa ketika melihat raja yang akan disembah itu hanya seorang bayi kecil yang tidak berdaya dan lahir di kandang domba sederhana. Mereka tetap bersemangat dan menyembah penuh hormat, memberikan persembahan terbaik, emas, dupa, dan mur bagi bayi Yesus. Apakah kita juga masih akan memiliki semangat dan sukacita yang sama dalam mencari Yesus ketika bertubi-tubi badai hidup, kekecewaan dan tantangan menerpa perjalanan itu? Apakah semangat kita bisa menyamai semangat ketiga orang Majus itu? Dan ketika mereka sudah bertemu dengan sang raja, mereka kemudian mau mengambil jalan lain sesuai petunjuk yang diberitakan dalam mimpi, yang berdampak sangat besar, bukan hanya bagi keselamatan diri mereka sendiri, melainkan terlebih bagi keselamatan bayi Yesus, yaitu bayi yang paling diinginkan oleh Herodes waktu itu untuk dia bunuh. Kepatuhan ketiga orang Majus untuk mengambil jalan lain ini sewajarnya merupakan hal yang tidak memudahkan mereka. Bukankah dengan begitu mereka harus menempuh jalan baru dengan resiko baru yang tidak bisa terprediksi dibandingkan jika mereka melewati jalan sebelumnya yang telah dilalui? Tapi kita belajar dari ketiga orang Majus yang rendah hati, taat dan setia ini, yang rela mengikuti petunjuk mimpi yang berasal dari yang ilahi, sehingga langkah yang mereka ambil berujung pada keselamatan seluruh umat manusia yang akan ditebus oleh bayi kecil itu, yang kemudian menjadi Sang Kristus penyelamat dunia. Keterbukaan, kerendahan hati, serta ketaatan ketiga orang Majus untuk mengambil jalan lain ini juga merupakan bentuk kepercayaan penuh pada penyelenggaraan ilahi yang memimpin jalan pulang mereka. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita pada tuntunan yang ilahi dalam mengambil jalan yang harus kita tempuh, khususnya di tahun 2023 yang penuh tantangan ini? Marilah berdoa.
Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas kemurahan hati-Mu sehingga kami boleh merasakan kehadiran bayi Yesus di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami dan menghadirkan Yesus Putra-Mu yang tunggal dan sangat Kau kasihi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, bantu kami, berikan kami rahmat untuk boleh mencintai-Mu lebih dan lebih lagi. Kami tahu kami tidak akan pernah bisa membalas rasa cinta-Mu bagi kami. Namun kami mau berusaha yang terbaik untuk boleh mencintai-Mu dengan percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.